Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Jumat subuh Masjid Ulul Albab Kuriban Kidul Pekalongan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, di kesempatan yang penuh keberkahan ini, insyaallah di Jumat pagi kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, jamaah. Mari kita selalu membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga nikmat ini selalu Allah Ta'ala curahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak lupa juga kita mengingat nikmat Allah Ta'ala yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan karena iman dan Islam, mungkin akan terasa berat, karena jamaah, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin mereka dapat nikmat sehat, mereka dapat nikmat waktu luang, mereka dapat nikmat harta, tapi nggak dapat nikmat iman dan Islam, sehingga meskipun sehat, meskipun longgar, meskipun hartanya ada, tapi untuk tergerak ke masjid rasanya berat, Maka ketika kita kok masih diberikan kemudahan oleh Allah, masih hati kita tergerak untuk datang ke masjid, hati kita tergerak untuk hadir di majelis ilmu, itu semoga pertanda bahwa nikmat iman dan Islam masih melekat di dalam hati kita. Mari kita syukuri juga, jamaah. Itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri. Saya teringat dalam sebuah kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sebuah cerita yang menarik, jamaah. Yaitu apa? Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang khalifah yang kedua, ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika, Pak, jalan-jalan bersama pengawal-pengawalnya, bersama teman-temannya. Beliau jalan-jalan, melihat situasi kampung-kampung dan rakyatnya, Nah, ketika beliau sedang berjalan bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya, kemudian Umar bin Khattab melewati sebuah gereja, sebuah gereja, sebuah tempat ibadah orang Kristen, mungkin kalau di Indonesia, orang
Nasrani. Kemudian di dalam gereja ada seorang rohib, pendeta tua, sudah tua, Pak. Kemudian oleh Umar bin Khattab dipanggil pendetanya, Pak. Umar bin Khattab manggil, ya rohib, wahai sang pendeta, kesini. Dipanggil sama Umar bin Khattab. Karena yang manggil khalifah, yang manggil pemimpin umat Islam, pendeta tersebut langsung bersegera menjumpai khalifah. Gitu, menjumpai Umar bin Khattab. Ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab, Pak, Umar bin Khattab ketemu sama pendeta tadi, tiba-tiba beliau menangis. Umar bin Khattab, beliau seorang khalifah, seorang pemimpin Islam, bahkan dikenal sebagai sahabat yang sangat berwibawa gitu, memiliki sifat yang tegas. Itu ternyata ketika berjumpa dengan pendeta yang sudah tua, dipanggil oleh beliau menangis, Pak. Beliau menangis. Maka ketika teman-temannya, sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab melihat Umar bin Khattab menangis, mereka bertanya, "Ma yubgika ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? "Ma yubgika min hada?" Kenapa kok engkau tiba-tiba menangis, wahai Amirul Mukminin? Kemudian apa kata Umar, Pak? Umar bin Khattab mengatakan, "Dzakartu qaulallahi ta'ala 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kata Umar bin Khattab, ketika saya melihat rohib, pendeta yang dia sudah tua, saya teringat dengan kalam Allah Ta'ala, salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ghashiyah, yang berbunyi, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Apa maksudnya, Pak? Umar bin Khattab teringat dengan maksud ayat itu. Apa maksudnya di ayat itu? Allah Ta'ala mengatakan amilatun nasibah. Amilah yang berarti ada orang-orang yang di dunia banyak beramal, gitu. Beramalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi nasibah. Nasibah itu artinya payah. Beramal banyak tapi sia-sia. Beramal banyak tapi di neraka dapat siksa. Tasla naron hamiyah, orang yang seperti ini di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Umar bin Khattab melihat rohib menangis karena teringat ayat itu. Ini rohib, pendeta, itu ibadahnya banyak, Pak. Dia ibadah sama Allah banyak, gitu. Ibadah tiap harinya, bahkan dia mengajak umatnya untuk ibadah, kan gitu. Pendeta-pendeta kan seperti itu, memimpin ibadah. Tapi di akhirat kelak, apakah ibadahnya diterima? Tidak. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan oleh rohib, oleh pendeta-pendeta itu bukan karena Islam, bukan karena iman. Mereka tidak mau masuk Islam, gitu. Mereka tetap dengan agama Nasraninya mereka, gitu. Itu meskipun sebaik apapun amalan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta itu, atau mungkin orang-orang yang lain yang beragama di luar agama Islam, dia banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak ibadah, tapi kalau tidak didasari dengan keimanan yang benar dan tidak didasari dengan Islam, masuk Islam, maka amalannya sia-sia, Pak. Meskipun dia meninggalkan kenikmatan dunia untuk fokus ibadah, tapi kalau bukan atas dasar Islam, maka tidak akan diterima. Maka jamaah semoga Allah, dari kisah itu bisa menjadi inspirasi besar untuk kita semua jamaah, bahwa alhamdulillah kita semua, baik yang berbicara maupun yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita terlahir dalam keadaan muslim dan kita dari keluarga yang muslim, sampai sekarang kita masih muslim, alhamdulillah. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kita termasuk orang yang bukan sia-sia di akhirat nanti, Pak. Itu yang kita harapkan. Gimana pembuatan? Dan itu menjadi tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini, Pak. Yaitu apa? Yaitu tentang keimanan. Tentang tanda-tanda keimanan dari seseorang. Gitu nggih. Karena keimanan ini menjadi dasar yang sangat penting yang harus kita miliki, jemaah. Karena kita beribadah tanpa iman, beribadah bukan atas dasar Islam, maka ibadah kita tidak ada artinya. Meskipun banyak sedekah, banyak membantu tetangga, tapi hanya sekedar sosialisasi saja, bakti sosial gitu, tidak ada artinya, Pak, di hadapan Allah Ta'ala. Seperti orang-orang yang mungkin viral di luaran sana, bersedekah, berdonasi untuk Palestina gitu, dapat hadiah besar, juara
donasikan ke Palestina, tapi dia bukan muslim. Kita ngelus dosa jemaah. Ya Allah, amalannya banyak ya, tapi nggak diterima sama Allah. Maka alhamdulillah kita syukuri. Kita juga doakan mereka-mereka yang belum masuk Islam supaya mendapatkan hidayah untuk bisa masuk Islam. Maka jemaah semoga Allah tentang keimanan pagi ini insya Allah kita banyak berbicara tentang keimanan. Para ulama menjelaskan bahwa namanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawari. Namanya iman, Pak. Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Pembenaran dalam hati, keyakinan dalam hati, percaya bahwa Allah Ta'ala itu ada. Percaya bahwa Allah Ta'ala itu adalah Rabb semesta alam, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Percaya bahwa agama Islam ini agama yang paling benar, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu iman jemaah. Dalam hati harus percaya dulu. Kemudian wal ikrar bil lisan, kemudian diikrarkan dengan lisan kita dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Artinya kalau ada orang gitu tertarik dengan agama Islam, mengakui agama Islam itu bagus. Agamamu itu bagus ya, agama Islam itu keren, agamanya indah, agamanya detail ajaran-ajarannya, Masya Allah. Tapi dia nggak mau bersyahadat, sudah tergolong orang beriman atau bukan, Pak? Bukan, karena dia nggak mau berikrar dengan lisannya. Harus diikrarkan dengan lisannya bahwa dia beriman, dia masuk Islam dengan syahadat. Setelah orang itu berikrar, bersyahadat, maka yang ketiga rukun iman, rukun syarat untuk keimanan yang ketiga adalah wal amalu bil arkan, dan harus dibuktikan dengan apa? Amalan-amalan anggota tubuh kita. Kita harus membuktikan keimanan kita dengan amalan-amalan nyata. Islam mengajarkan kita untuk sholat, mewajibkan kita untuk sholat. Maka orang yang berislam, orang yang beriman harus mau melakukan sholat. Gitu. Kalau ada orang ngakunya Islam, dia mau bersyahadat, tapi nggak mau sholat, gitu. Mungkin bisa jadi di akhirat yang masuk surga hanya KTP-nya saja, Pak. Gitu. Karena KTP-nya Muslim, tapi setiap hari nggak mau sholat, gitu. Dengar adzan, nggak tergetar hatinya, gitu. Maka ini bukan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan membuktikan dengan bukti yang nyata. Sholatnya dia jaga, puasanya dia jaga, zakatnya dia tunaikan, dan lain sebagainya, gitu. Amalan-amalannya terbukti. Nah, jamaah semuanya Allah, keimanan itu, berbicara kepada keimanan, keimanan itu sedikit berbeda dengan istilah Islam, jemaah. Kalau Islam itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu Islam, Rasulullah SAW menjelaskan dengan 5 rukunnya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian menegakkan salat, membayarkan zakat, melakukan puasa Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Islam menurut Rasulullah SAW adalah amalan-amalan dohir, amalan-amalan yang nyata. Gitu. Adapun iman adalah amalan hati, jemaah. Kepercayaan kita dalam hati kita kepada Allah Ta'ala. Maka keimanan seseorang itu yang tahu hanya dia dengan Allah Ta'ala. Gitu. Dia dengan Allah Ta'ala. Namun jemaah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadisnya, ada tanda-tanda kalau orang itu beriman. Gitu. Tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi orang dikatakan beriman kalau melakukan tanda-tanda ini. Nampak tanda-tandanya dalam diri dia, berarti dia orang beriman. Gitu. Keimanan yang sempurna. Insyaallah. Ahlan. Jadi ada tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Apa yang beliau sampaikan di antara hadisnya saya bawakan di sini dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah ini seorang sahabat yang terkenal ya, Pak. Dengan hadisnya, beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau suatu ketika pernah menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi, siapa saja yang beriman kepada Allah
siapa saja yang mengaku percaya dengan Allah Ta'ala, siapa saja yang mengaku beribadah kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhir, maksudnya hari kiamat gitu. Siapa saja yang beriman, mau menjaga keimanan yang sempurna, maka Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini ada 3 cirinya, ada 3 tandanya keimanan dia sempurna atau tidak. Gitu. Dia termasuk orang yang beriman atau tidak. Tanda yang pertama, Rasulullah mengatakan fal yakul khairan au liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kebaikan, berbicara yang baik-baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, liyasmut. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka hendaklah diam, kata Nabi. Artinya jamaah, ini poin yang pertama. Orang yang beriman kepada Allah, maka cirinya adalah dia bisa menjaga lisannya. Dia bisa menjaga lisannya. Gitu. Kenapa jamaah? Karena dengan lisan, gitu, dengan lidah kita, gara-gara lidah kita, seseorang bisa selamat dari api neraka, Pak. Ya, dengan apa itu? Yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kita bersyahadat, itu kan amalan lisan kita, jemaah. Orang yang bersyahadat, dia masuk Islam, dia akan selamat di akhirat kelak, insya Allah. Kemudian gara-gara lisan, orang bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Al-Quran diantaranya. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, supaya Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan pertolongan, syafaat. Baca Al-Quran, amalan di lidah kita. Gitu. Kemudian, amalan lidah yang lain apa? Gara-gara lisan, seseorang bisa mati husnul khatimah. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Amalan lisan, jemaah. Kemudian gara-gara lisan, seseorang bisa meninggal dengan tenang, gitu. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya bagaimana amalan yang paling utama yang bisa menyebabkan seorang meninggal dengan tenang, Rasulullah mengatakan antufariqad dunya wa lisanuka radbun bidzikrillah. Bahwa engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan lisan kita, lisan orang yang meninggal dunia tadi, dalam keadaan sering mengucapkan nama Allah, sering memuji Allah, sering bertasbih, berzikir kepada Allah. Gitu. Kemudian gara-gara amalan lisan, Pak, seseorang bisa mendapatkan amalan timbangan kebaikan yang berat. Gitu. Gara-gara lisan di akhirat kelak timbangan amal kebaikan seorang akan menjadi berat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ilar rahman. Kata Rasulullah, ada 2 kata, 2 kalimat yang khafifatani alal lisan, mudah diucapkan dalam lisan kita, Pak. Tapi ternyata habibatani ilar rahman, 2 kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sakilatani fil mizan, yang akan menjadi pemberat di timbangan kebaikan nanti di akhirat, Pak. Kalimat apa itu? Rasulullah menjelaskan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita mau dalam subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ringan apa betul, Pak, di lisan? Ringan, gampang ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Tapi ternyata 2 kalimat yang ringan di lisan ini akan bisa menjadikan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Gitu. Itulah lidah, Pak. Makanya orang yang beriman, dia berusaha menjaga lidahnya untuk dia gunakan dalam kebaikan. Gitu. Fal yakul khairan. Hendaklah mengucapkan yang baik-baik. Gitu. Kita gunakan lisan kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Itu tadi yang kita bahas adalah kalau kita gunakan untuk diri sendiri, Pak. Untuk diri sendiri, kita gunakan untuk berzikir lisan kita. Kita gunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Kita gunakan untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kemudian lisan kita jaga kalau kaitannya dengan orang lain. Yaitu apa? Maka kalau kaitannya dengan orang lain, hendaklah ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan yang baik. Gitu. Jangan sampai lisan kita menjadikan orang lain sakit hati. Jangan sampai lisan kita menjadi sebab gangguan untuk orang lain. Rasulullah SAW di hadis yang lain menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu, kata Rasulullah, Pak, yang namanya orang muslim itu adalah orang muslim sekitarnya, orang muslim yang lainnya itu
selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu orang muslim. Jadi orang dikatakan muslim apabila orang di sekitarnya tidak terganggu dengan lisannya maupun tangannya. Gitu. Artinya kalau ada orang dia muslim tapi mudah mengganggu orang lain, mudah mencela orang lain, mudah mengata-ngatai orang lain gitu ya Pak. Tidak bisa menjaga lisannya, berarti dia bukan orang muslim yang sempurna gitu. Bukan orang muslim yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu jamaah. Jadi kita menjaga lisan kita untuk kita gunakan untuk diri kita sendiri, dan kita juga jaga lisan kita supaya tidak membuat masalah kepada orang lain. Gitu. Kita berbicara yang baik-baik, kita berbicara dengan jujur, kita berbicara untuk menasihati orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Ucapan kita adalah ucapan yang baik. Gitu. Karena jamaah, kalau lisan kita tergelincir, gitu, lisan kita melakukan sebuah kesalahan, itu bisa lebih fatal daripada tergelincirnya kaki kita. Gitu. Orang-orang itu sampai mengatakan mulutmu harimaumu. Gitu. Ya, lisan kita itu bisa menjadi penyebab kita susah, Pak. Maka para ulama juga menjelaskan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ketika dia bisa menjaga lisannya, Pak. Kalau orang bisa menjaga lisannya, selamat insya Allah dunia akhirat. Tapi kalau orang nggak bisa menjaga lisannya, mudah ngomong yang tidak baik, mudah ngomong kasar, mudah menfitnah, mudah terbawa emosi dan lain sebagainya, dia tidak akan selamat. Dia akan mendapatkan banyak masalah. Gitu. Akan mendapatkan banyak masalah. Itulah orang. Maka Allah Ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran suatu ayat yang berbunyi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala mengatakan tidak ada satu kata pun, satu lafal pun yang terucap dari seseorang, yang terucap dari lisan seseorang kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya, Bang. Jadi lisan kita, apapun yang kita katakan gitu, itu semuanya dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka kalau kita memahami konsep itu, bahwa setiap ucapan kita akan ada pertanggungjawabannya, kita akan menjaga lisan apa mboten, Bu? Akan jaga lisan, gitu nggih. Akan jaga lisan kita. Maka jamaah Allah dinasihatkan oleh para ulama juga, yang kita harus hati-hati adalah apa? Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman, gitu nggih. Karena para ulama menjelaskan gara-gara lisan jamaah, gara-gara lidah, gara-gara lisan kita, seseorang bisa makan bangkai temannya sendiri, bisa makan bangkai manusia. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Ta'ala mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi maitan fakaritumu. Apakah di antara kalian ada yang suka makan bangkai temannya? Maksudnya makan bangkai di sini apa, Pak? Yaitu adalah kinayah dari ghibah. Suka ngerasani, gitu. Ngomong kejelekan orang lain, membahas kejelekan orang lain. Nah, ini yang suka, yang sering duduk-duduk bareng, kadang ngerumpi gitu, Pak. Duduk-duduk, itu awalnya mungkin tanya jawab tentang kabar. Pripun kabare, Bu? Pripun kabare, Pak? Gitu ya. Lama-lama nyinggung yang lain. Pak, tahu nggak? Kemarin tetangga kita itu muncul kerasani. Ya. Jadi majelisnya jadi majelis rasan-rasan gitu. Majelis ngelendengi gitu, bahasa kalongannya ya, Pak. Nah, ini bahaya, Bu. Bahaya gitu gitu. Ini kadang disampaikan juga katanya kalau ibu-ibu itu sering belanja sayuran atau di pasar atau ketemu tukang sayur gitu. Belanjanya paling 5 menit tapi dongengnya setengah jam gitu. Ini memang gitu kan. Ibu-ibu wanita memang lebih banyak kosakatanya daripada laki-laki gitu. Tapi bukan berarti laki-laki lebih selamat, tidak juga. Laki-laki bapak-bapak kalau tidak bisa menjaga lisannya juga bahaya gitu Pak. Bahaya karena laki-laki lebih banyak emosi kadang gitu. Ngomongnya sedikit tapi celekit gitu. Itu juga sama, Pak. Sama saja gitu. Maka harus bisa menjaga lisannya. Karena Pak, gara-gara lisan seseorang juga bisa terkena adab di alam kubur, Pak. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersama sahabat-sahabatnya berjalan melewati sebuah jalan, kemudian di situ ada kuburan. Ada 2 kuburan. Kemudian Rasulullah SAW terdiam di samping kuburan itu, kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian oleh Rasulullah ditancapkan ke kuburan tadi. Tancapkan. 2 kuburan dikasih satu-satu. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, kenapa engkau tancapkan itu wahai Rasulullah?
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan karena penduduk kubur ini, orang yang dalam kubur ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Dan mereka dua orang ini disiksa di alam kubur bukan karena perkara dosa besar, bukan karena perkara yang dianggap besar oleh manusia. Tapi justru dua orang ini di kuburan diadab, disiksa karena hal yang dianggap remeh. Jadi yang satunya karena dia tidak bisa menjaga kencingnya. Dia kencing, dia pipis, tapi tidak bersih-bersih, dia tidak cebok, tidak membersihkan najisnya. Dan yang kedua adalah yamsi bidamimah. Dia orang yang tidak bisa menjaga lisannya, sehingga dia mudah-mudah untuk membuat namimah, mengadu domba orang lain, Pak. Sukanya membuat keributan. Melihat tetangganya damai itu orang seneng gitu. Kok bapak itu sama itu kok damai, ora penak gitu. Wah, gawe bermusuhan baik. Ada di ngoco-ngocoki orang ini, tuh Pak, jenengan ngerti ora? Kayak ning kono bapak jenengan, bapak itu ngelek-ngelek jenengan loh ya. Berarti dia datang ke bapaknya yang satunya lagi. Pak, tahu nggak bapak itu ngelek-ngelek jenengan loh. Biar apa? Biar bapak A sama B berantem, bertengkar, ada masalah. Ini namimah, Pak. Ini ngadu domba, gitu. Membikin masalah, membikin orang lain tidak saling suka. Ini terancam adab kubur. Jadi itu amalan lidah, Pak. Perbuatan lisan, gitu. Dan juga para ulama menjelaskan gara-gara lisan seseorang akan kehilangan pahalanya di akhirat. Pahalanya di akhirat akan dipindahkan oleh Allah Ta'ala untuk orang lain. Gara-gara lisan. Gara-gara lidah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut di akhirat kelak? Maksudnya bangkrut itu siapa? Kata Nabi. Para sahabat menjelaskan, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya kekayaan, kata para sahabat gitu. Kemudian kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang ketemu Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dia membawa pahala sholatnya bagus. Dia membawa pahala infaknya banyak. Dia membawa pahala puasanya tidak pernah bolong. Dia membawa banyak pahala, Pak. Pahala sholat, zakat, puasa, pahala dia mengajar di mana-mana, pahala dia menuntut ilmu di mana-mana, pahala dia istiqomah ibadah, dapat pahala banyak. Tapi ternyata kata Nabi, waqad syatama hadza. Dia ternyata di dunia sambil dia menjaga ibadahnya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia mudah untuk menfitnah, dia mudah untuk mencela orang lain, dia mudah untuk menjatuhkan derajat orang lain, gitu. Mencela orang lain. Dia ibadahnya kencang iya, tapi dia mendolimi orang lain dengan lidah dia. Maka kata Rasulullah SAW, pahala orang ini di akhirat akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang di dunia dia fitnah. Pahala orang ini akan diberikan kepada orang-orang yang dulunya di dunia dia cela. Maka naudzubillah, menjaga lisan ini menjadi hal yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ciri orang yang beriman yang pertama adalah falyakul khairan au liyasmut. Jaga lidah ini, kita pastikan kita berbicara dengan yang baik-baik. Kalau kita nggak bisa bicara dengan yang baik, maka minimal diam. Gitu. Lebih baik diam, Pak, daripada kita bicara malah salah. Gitu. Para ulama juga menjelaskan, man kasura kalamuhu kasura sakotuhu. Siapa saja yang banyak bicaranya, maka dia banyak jatuhnya. Maka orang yang beriman itu lebih banyak diamnya, Pak. Lebih banyak diamnya daripada banyak bicaranya, gitu. Kecuali kalau memang berbicara yang baik, gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah itu, ini pagi ini kita semuanya diam yang bicara Ustadz, gitu. Dari tadi yang bicara Ustadz yang banyak bicaranya, kita malah diam, gitu. Wah, ini beda, Pak, kalau ini beda konsepnya, karena kita sedang kajian, gitu. Kalau yang bicara bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nggak jadi kajian. Gitu. Karena itu bicaranya yang baik-baik, gitu. Nah, yang baik-baik seperti ini nggak apa-apa, Pak. Kita banyak bicara, tapi yang baik, gitu. Yang baik-baik, gitu. Apalagi jamaah, kalau kita tahu sebuah kebenaran, sebuah fakta yang benar, kok kita milih diam? Katanya kita nggak boleh banyak bicara. Oh, saya tak diam saja. Padahal kita tahu itu benar, maka kita nggak boleh seperti itu, jemaah. Para ulama menjelaskan, man sakata anil haqqi fa huwa syaitonun ahros. Siapa saja yang diam, tidak mau berbicara tentang sebuah kebenaran, dia tahu fakta, dia tahu hal yang benar, bagaimana yang benar, tapi dia nggak mau bicara, dia lebih memilih diam. Kata para ulama, fahuwa syaitonun ahros, maka orang ini adalah setan yang pincang.
Gitu ya. Setan yang pincang, Pak. Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau menjelaskan kebenaran itu, nggak mau speak up gitu ya, bahasa sekarang. Itu ibarat setan, Pak. Itu ibarat setan. Maka Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, Pak, dunia ini bisa rusak gitu ya. Dunia ini bisa hancur, peradaban manusia bisa runtuh bukan karena banyaknya orang jahat. Bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia bisa runtuh karena banyaknya orang yang pintar, banyaknya orang yang tahu kebenaran, tapi memilih diam, membiarkan kemungkaran terjadi. Ini yang berbahaya, Pak. Indonesia ini, Pak, negara kita tercinta ini, itu bisa rusak, bukan karena penjahat-penjahat yang di atas sana atau bagaimana, yang banyak, tapi karena orang-orang yang tahu kebenaran, tapi memilih diam, gitu. Maka, jangan sampai kita kalau tahu kebenaran malah diam, gitu. Tapi kalau kita melihat, oh kita diam aja lah gitu, karena mungkin kalau saya bicara malah salah, kita lebih baik diam, Pak. Kita lebih baik diam. Apalagi jamaah di zaman sekarang ini, gitu. Zaman kita sekarang gitu. Itu adalah zaman media, Pak. Zaman di mana-mana selalu bawa ini HP gitu, dan lain sebagainya gitu. HP ini, Pak, bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita, tapi juga bisa menjadi setan, Pak. Hal yang buruk untuk kita. Ibaratkan oleh guru-guru kami ini, HP bisa menjadi setan gepeng, Pak. Jadi setan gepeng. Kenapa? Karena sering orang tergelincir dengan HP-nya sendiri. Yaitu apa? Ketika dia menyebarkan komentar-komentar yang tidak baik. Ada sesuatu komentari gitu. Sendiri-sendiri kita komentar. Maka kita harus hati-hati dengan komentar kita, Pak. Apalagi orang yang suka bikin video gitu, bikin konten kreator, itu nggak apa-apa kalau selama itu baik. Tapi di zaman sekarang kadang orang berbicara baik pun dipotong-potong gitu. Dipotong-potong videonya, dikotak-atik gatok, jadi elek gitu, jadi jelek gitu. Jadi bumerang untuk diri sendiri. Maka kita harus hati-hati, jemaah. Kita harus ngerem. Jangan dapat berita apa kita sebarkan, dapat berita apa kita komentari gitu. Kita belum tahu itu beritanya benar atau tidak gitu. Jangan sampai kita tergelincir dengan lisan kita, atau kalau sekarang dengan tangan kita. Karena tangan kita mewakili lisan kita. Karena tanggung jawabnya di akhirat sangat berat. Itu ciri orang yang pertama, Pak. Ciri orang beriman yang pertama, dia menjaga lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ciri orang beriman yang kedua. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri yang kedua adalah dia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangganya. Kenapa kok orang beriman harus memperhatikan tetangga, Pak? Harus memperhatikan tetangga. Karena tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Gitu. Orang yang terdekat dengan kita. Mereka yang tahu keadaan kita. Yang kapan-kapan ketika kita membutuhkan bantuan, mereka lah orang yang akan membantu kita di sekitar kita. Maka keimanan itu mengajarkan kepada kita untuk peduli tetangga, Pak. Karena manusia adalah makhluk sosial, gitu. Kita butuh dengan tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Bukan nafsi-nafsi, gitu. Nafsi-nafsi itu pribadi, sendiri-sendiri, gitu. Ini sering terjadi di daerah-daerah perkotaan, gitu. Nggak kenal tetangga, sampai rumahnya pun nggak kenal siapa, nggak kenal. Gitu. Saking dia selalu di rumah atau kerja, pergi, udah kalau sudah sampai rumah tutup pintu, nggak pernah sosial, gitu. Tidak. Orang yang beriman dia baik sosialnya, baik kepada tetangganya, gitu. Dan tetangga itu siapa? Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan tetangga itu adalah orang 40 rumah ke depan, di depan rumah kita, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Antara itu adalah tetangga dekat kita, jemaah. Artinya yang lebih dari itu berarti bukan tetangga yang dekat, gitu. Nah, sama-sama Allah, hak tetangga itu harus diperhatikan oleh umat Islam. Dan hak tetangga ternyata ada tingkatan-tingkatannya, jemaah. Ada 3 tingkatan hak tetangga. Para ulama menjelaskan tingkatan pertama tetangga yang harus kita perhatikan adalah tetangga yang memiliki 3 hak. Yaitu apa? Dia muslim, tetangga kita, dia muslim, kemudian dia adalah kerabat kita, dan dia tetangga dekat kita. Maka dia punya 3 hak, Pak. Hak sebagai muslim, hak sebagai keluarga, hak sebagai tetangga. Kalau ada tetangga kita, dia muslim dan dia tetangga tapi bukan kerabat, maka di bawahnya, derajatnya di bawahnya. Tingkatan yang kedua.
Dan ada tetangga yang tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Tetangga yang di samping rumah kita, dekat rumah kita, tapi dia bukan muslim, bukan kerabat kita. Gitu. Itu tetangga jemaah. Nah, Rasulullah SAW juga menjelaskan, Pak, untuk kita peduli dengan tetangga. Ini mungkin kepada ibu-ibu, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa idza tabakhta fa'akthir ma'aha." Apabila engkau masak, ini mungkin ibu-ibu yang biasa masak. Kalau masak, biasakan perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Untuk apa maksudnya? Untuk dibagi kepada tetangga. Kita di rumah masak enak gitu nggih. Asapnya keluar. Nah, jangan sampai asapnya tok Pak yang mampir kepada tetangga. Tetangga ngiler gitu di samping rumah kita. Wih, Masya Allah, kita tetangga kita masak opor. Wah, tekan kene iki mambune. Ketoke enak epok nggih. Enak epok opor nggih. Wah, wis suwi ra mangan opor. Nah, kita yang masak perbanyak kuahnya kita bagi, Pak. Tapi bukan berarti baginya kuahnya tok ya. Perbanyak kuahnya, berarti kuahnya banyak, tak kasih kuah tok gitu. Betul, maksudnya ya dibagi kenikmatannya, nikmatnya kita bagi gitu. Kita bagi nikmatnya kepada tetangga kita, Pak. Kita bagi gitu. Tapi yang terjadi sekarang jangankan kuahnya atau makanannya sampai kepada tetangga, baunya saja nggak sampai, Pak. Saking tertutupnya orang-orang zaman sekarang ya, Pak. Kepada tetangga itu nggak peduli, jangan, Pak. Maka itu, jadi kita dibiasakan oleh Rasulullah SAW, diajarkan untuk membiasakan saling berbagi kebahagiaan dengan tetangga kita, Pak. Kita dapat kebahagiaan, kita panen pelem gitu, Pak. Kita punya mangga, panen, Pak. Kita jangan terus dijual terus, tapi sesekali, Pak, panenan kita bagi kepada tetangga, gitu nggih. Atau kita panen pisang bagi kepada tetangga. Karena sampai pepatah Indonesia mengatakan apa, Pak? Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Gini, Pak. Pagar mangkok itu maksudnya apa? Kita memagari rumah kita dengan kita berbagi. Peduli dengan tetangga, kita punya rezeki, berbagi. Itu lebih kuat, Pak, daripada pagar tembok yang kita bangun. Kenapa? Karena kalau kita dengan pagar mangkok kita banyak berbagi dengan tetangga peduli dengan kita. Kalau suatu saat ada sesuatu gitu, ada sesuatu, mungkin ada pencuri, semoga tidak terjadi, kalau ada pencuri datang masuk ke rumah kita, tetangga kita lihat, pasti akan dibantu oleh tetangga kita. Ada pencuri, akan diamankan gitu. Tetangga kita akan peduli dengan kita. Tapi kalau kita tidak pernah peduli dengan tetangga, meskipun tembok kita tinggi, ada pencuri datang, orang-orang akan biar, alah Pak Ora peduli kalau kita, dicolong wis ben pencurine ben resen katanya. Malah gitu. Karena tidak peduli dengan tetangga. Maka kita dilatih untuk peduli dengan tetangga, Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Pak. Apa kata Rasulullah? Tidak beriman, kata Rasulullah. Tidak beriman seseorang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan orang di samping rumahnya tidur dalam keadaan kelaparan. Ini orang yang gak beriman, kata Nabi SAW. Gitu. Dia hanya peduli diri sendiri, tetangga samping rumahnya gubuk reot tidak pernah dia pedulikan. Maka umat Islam dilatih oleh Rasulullah untuk peduli dengan tetangga. Itu berbuat baik kepada tetangga. Dan macam peduli dengan tetangga yang kedua adalah kita jangan sampai membuat tetangga kita tidak nyaman, Pak. Kita memberikan gangguan kepada tetangga itu juga tidak boleh. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman, yaitu apa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu, yaitu orang yang tetangga di sekitarnya tidak merasa aman dengan keberadaan dia. Keberadaan dia membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Itu orang yang tidak beriman. Di keberadaan kita, kita datang, orang lain sekitar kita dongger sulok. Kok teko meneh, mending lu mau baik, malah gitu. Berarti keberadaan kita membuat orang lain tidak nyaman. Mungkin karena gangguan kita mudah mengucapkan kata-kata yang kotor, atau mungkin kita tidak pernah senyum kepada tetangga, gitu. Atau yang lain sebagainya. Maka jangan sampai, Pak, kita membuat kegaduhan, mengganggu orang lain dengan perbuatan kita, atau dengan kata-kata kita, atau dengan sesuatu yang mungkin kita tidak sadar. Itu apa, Pak? Ini yang sering terjadi di masyarakat, mengganggu tetangga tapi tidak terasa. Itu apa? Di dalam rumah mutar musik keras gitu, kencang, sehingga tetangga terganggu. Musik itu sudah bahaya gitu, tidak baik, apalagi mengganggu tetangga gitu. Mengganggu tetangga, apalagi musiknya dengan sound yang gede, yang sound horek atau apa itu namanya gitu. Di gede, di jeduk-jeduk gede banget sampai
kaca pecah, genteng berjatuhan, nah itu bukan orang yang beriman kata Nabi. Karena itu mengganggu tetangga, Pak. Mengganggu tetangga bahaya gitu gitu. Bahaya. Itu. Atau kadang jamaah yang kita kadang tidak ternyata hal itu mengganggu tetangga, yaitu apa, Pak? Kita obong-obong, Pak, di latar rumah kita punya sampah, kita obong-obong. Tapi ternyata pas kita obong-obong, kita bakar sampah, asapnya ke rumah tetangga. Ini tidak baik, Pak. Atau apalagi rumah tetangga samping rumah kita sedang jemur pakaian, jemurannya banyak, kita nggak peduli, Pak, ora sangit, yo rasakno, saya penting aku obong-obong. Nah ini bahaya, Pak. Kadang terjadi apa betul? Jadi gitu, Pak. Kalau kita yang punya pakaiannya, kita punya jemuran ibu-ibu nih, Ibu. Kalau punya jemuran, kemudian ketika mau diangkat sangit, rasanya pripun, Bu? Jengkel apa, Bu? Jengkel. Ya Allah, wis tak kumbah, tak kei deterjen sing enak wangi, malah sangit sopo kok sing ngobong-ngobong. Gitu mboten? Pasti gersulah. Maka jangan sampai kita yang melakukan itu, Pak. Jangan sampai kita yang melakukan itu, gitu gitu. Obong-obong boleh apa mboten? Boleh. Perlu gitu. Tapi kita lihat waktu. Kalau obong-obong lihat tetangga sedang jemur napa mboten. Oh, tetangga sedang pergi. Oh, aman berarti insyaallah. Nah, gitu. Dan lain sebagainya. Atau kita apa? Saluran rumah kita. Mungkin kita tidak obong-obong. Kita ucapan kita baik kepada tetangga, gitu. Kita suka berbagi. Tapi ternyata, Pak, saluran pembuangan kita larinya ke tanah tetangga. Ini juga mengganggu, Pak. Jangan sampai gitu. Saluran pembuangan kamar mandi ke tetangga, atau mungkin bahkan talang rumah kita, genteng kita, percikan airnya ke rumah tetangga, ini juga mengganggu. Jangan sampai gitu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan orang yang beriman adalah orang yang dia bisa menjaga sikap dia kepada tetangganya, baik dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, dan lain sebagainya. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, untuk kajian kesempatan ini. Rasulullah SAW menjelaskan ciri orang yang beriman yang ketiga adalah faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya adalah dia menghormati tamunya, Pak. Ketika dapat tamu, dia hormati. Ini ciri orang yang beriman, peduli dengan tamu. Tamu siapa saja, tua maupun muda, datang ke rumah, dijamu, gitu. Menghormati tamu, yaitu apa? Kita sambut tamu kita. Jangan sampai datang ke rumah, opo kowe Pak Rene? Wah, gitu. Enggak. Tapi ada apa, Bu? Monggo pinara, gitu. Pinara. Kita persilahkan, Pak. Kalau kita punya hidangan, kita hidangkan, gitu. Kita punya teh, kita kasih teh. Kalau nggak ada teh, dia pakai air putih, gitu. Itu ada orang beriman, Pak, menghormati tamu, gitu. Tapi bukan berarti menghormati tamu kita berlebihan. Jangan berlebihan, Pak. Ini kadang terjadi di pedesaan, gitu. Ada tamu datang, wah, ini saya harus hormati nih. Di rumah nggak ada makanan, wah, utang dulu ke tetangga. Pak, utang saya, Pak, utang dulu. Jangan, Pak. Jangan sampai menghormati tamu dengan utang. Sekedarnya saja, semampu kita, gitu. Semampu kita. Tapi bukan berarti juga kita pelit-pelit, gitu. Tamunya datang, alah, paling sopo, nggak usah dikasihkan wedang. Ini aja, apa namanya, air putih, weh. Padahal kita punya teh di rumah, umpama, gitu. Nah, kita lebih baik, Pak. Lebih baik, gitu. Seperti itu. Dia menghormati tamu. Menghormati tamu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan sebuah kisah dari Nabi. Karena menghormati tamu itu ada para Nabi, Pak. Menghormati tamu itu ada para Nabi. Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat, gitu. Itu pernah kedatangan tamu, Pak. Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu. Dan para Nabi itu sangat suka untuk menjamu tamu. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, belum tanya jenengan siapa. Ini tamu tidak dikenal. Tamu orang baru datang ke rumah, tidak ditanya jenengan sinten, Pak. Betul, tidak ditanya seperti itu. Tapi dipersilahkan dulu. Oh, kayaknya orang baik. Dipersilahkan. Monggo, Pak, masuk. Terus sama Ibrahim apa? Disembelihkan kambing. Sembelihkan kambing sama Ibrahim untuk dijamukan. Ini kalau kita punya kambing. Tapi kalau nggak punya, betul usah dipaksa, gitu. Usah dipaksa. Kita lihat, oh ini tamunya siapa? Oh, kita jamu. Itu ada orang yang beriman seperti itu, gitu. Siapapun tamunya, Pak. Bahkan juga terjadi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi itu sangat suka untuk menjamu tamu. Pernah terjadi suatu saat, Pak, di zaman Nabi, sebuah cerita Rasulullah SAW punya tamu, gitu.
punya tamu, datang di masjid. Ada orang dari jauh datang ke masjid Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa malam ini yang siap menjamu orang ini? Ini tamu saya ini, tamunya Rasulullah. Tapi Rasulullah kebetulan belum bisa ngajak ke rumahnya, nawarkan ke sahabatnya. Siapa sahabatku yang siap menjamu tamu ini? Kemudian ada seorang sahabat yang angkat tangan. Saya wahai Rasulullah, saya siap menjamu tamunya jenengan. Kemudian oleh Rasulullah diberikan, ya silakan Pak ke rumah itu. Menginap di rumah beliau. Ya, dibawa oleh sahabat tadi Pak ke rumah. Kemudian ketika sampai ke rumah, apa yang terjadi? Dia tanya istrinya, Jo, gitu, atau apa Pak manggil istri, Bu, gitu, atau Bojo, atau Ibu, di rumah ada makanan apa mboten? Ini ada tamunya Rasulullah. Kemudian kata ibunya apa? Waduh Pak, di rumah kita tinggal makanan untuk anak-anak kita Pak. Tinggal ada makanan untuk anak-anak kita saja. Makanannya wis entek, wis habis. Jenengan belum kerja lagi, Bang. Kita belum masak, kita belum masak. Makanan tinggal untuk anak-anak kita. Gimana gitu. Kemudian kata suami tadi, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, ya sudah, wahai istriku, tidurkan anak-anak kita. Tidurkan anak-anak kita. Anak-anak kita ditidurkan. Biar kalau terbangun mau minta makan, ditidurkan lagi. Biar tidak minta makan, tidurkan. Kemudian kalau tamunya datang, kita hidangkan sambil kamu, wahai istriku, pura-pura membenarkan lampu. Maksudnya apa? Dimatikan lampunya, Pak. Lampunya matikan. Lampunya dimatikan. Ternyata benar dilakukan. Ketika tamunya datang, disambut, kemudian istrinya pura-pura membenarkan lampu, tapi ternyata malah mati. Lampunya mati. Kemudian istrinya memberikan hidangan, 2 piring, yang satunya dikasihkan kepada tamunya, yang isinya makanan sebenarnya punya anak-anaknya, dan yang satunya piring yang kosong. Tapi karena gelap tidak nampak. Yang punya rumah, tuan rumahnya pura-pura makan, pada-pada keluding-keluding, padahal tidak ada makanan sebenarnya, Pak. Dan keluarga ini rela untuk lapar di malam itu untuk menjamu tamunya Nabi. Masya Allah. Dan ternyata di pagi harinya kabar ini didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tahu kabar itu. Dan Rasulullah mengatakan, ma fa'alta fil bariyah, madza sana'ta? Innallaha yuhibbu. Allah Ta'ala suka apa yang engkau perbuat tadi malam. Allah Ta'ala ridho karena engkau menjamu tamu, engkau mengutamakan tamu. Itu adabnya para sahabat, Pak. Maka orang yang beriman itu dia menjaga adabnya, adab kepada tamu. Ketika ada tamu suka menjamu, bukan malah ada tamu lebih suka tamunya kesuwen dia caranya ben mulih gitu. Tidak gitu. Tapi menjaga. Tapi bagi kita yang bertamu, kita juga harus punya adab gitu. Orang yang bertamu itu Rasulullah SAW menjelaskan maksimal yang wajib untuk dijamu itu 1 hari, Pak. Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, dia butuh menginap 1 hari, kita wajib untuk menjamu dia, gitu. Hari pertama. Ataupun hari kedua, ternyata dia masih lanjut, kita disunahkan oleh Nabi untuk tetap menjamu sampai hari yang ketiga. Nah, setelah hari yang ketiga, baru kita boleh mengingatkan, Pak, punten ini sudah 3 hari. Betul apa kita ingatkan? Gitu. Karena khawatirnya ini memberatkan. Nah, kita yang bertamu juga sama. Ketika kita bertamu, kita jangan sampai memberatkan orang yang kita kunjungi, gitu. Seperti itu. Ini jamaah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi tanda-tanda orang beriman. Yang pertama apa, Pak? Orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga adabnya kepada tetangga, gitu. Dan yang ketiga, orang yang beriman adalah orang yang bisa menghormati tamunya. Jamaah subhanallah, Allah, hal ini yang kita bahas tadi itu untuk mengukur keimanan kita, Pak. Hadis ini untuk mengukur keimanan kita. Jangan kita arahkan kepada orang lain, Pak. Jangan kita arahkan untuk mengukur keimanan orang lain. Kita coba-coba, gitu. Karena kita tahu bahwa ciri keimanan seorang adalah dia bisa menjamu tamu. Maka pulang dari kajian setelah ini, kita pura-pura bertamu kepada tetangga. Pura-pura bertamu kepada tetangga. Ibu-ibu mampir ke rumah tetangga, mampir. Dia jamu apa enggak? Kalau dia enggak jamu, berarti dia enggak beriman. Ternyata pas mampir kepada tetangga, kita enggak dijamu. Habis enggak dijamu, kita pasang status di sosmed. Ternyata tetangga saya tidak beriman. Karena enggak menjamu saya. Oh enggak, Pak. Ini bukan untuk mencoba keimanan orang lain, ya, Pak, tapi untuk diri kita. Kita lihat diri kita, Pak. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman yang benar, maka kita lihat adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kita berharap dengan itu kita menjadi pribadi Muslim yang baik. Hubungan kita kepada Allah baik,
dan hubungan kita kepada sesama manusia juga baik. Itulah yang dimaksud dengan hablun minallah wa hablun minan nas. Orang yang beriman itu dia menjaga hubungan dia kepada Allah dan juga menjaga hubungan dia kepada sesama makhluk. Tapi jamaah semuanya Allah, mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Saged difaham Bapak-bapak Ibu-ibu? Saged ya? Insya Allah siap untuk menerapkan adab-adab Islam ya Pak? Bu? Insya Allah ya. Kita jaga lisan kita jaga adab kita kepada tetangga, dan juga kita hormati tamu-tamu kita. Gitu. Ma'asyiral muslimin, karena waktunya juga sudah menjelang jam 6:30, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sudah kita bahas menjadi keberkahan untuk kita, bermanfaat untuk kita, dan bisa kita terapkan. Kita berusaha menjadi seorang muslim yang baik, kita berusaha menjaga keimanan kita, sehingga kita nanti kelak gitu ketemu Allah Ta'ala tidak menjadi orang yang bangkrut, ketemu Allah Ta'ala membawa pahala yang banyak, dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita di kesempatan pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tadi dari penutupan kajian materi